Kita tidak bisa juga kita pungkiri karena ini siklus, dia akan berulang. Kalau pemerintah tidak serius, hanya kalang kabut di saat bencana saja, ketika sudah 2 minggu lagi mulai perhatiannya mulai menurun, jadi lupa. Jangan seperti itu, siapkan karena ini akan berulang. Kalau seandainya tidak didengar, ada satu lagi fenomena iklim yang belum muncul, namanya MJO namanya. Apa itu? Madden-Julian Oscillation itu juga. Apa tadi ulang? Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation. Jadi osilasi Madden-Julian itu dia berputar sepanjang ini. Kemarin waktu terjadi hujan tanggal 27 itu dia masih di Amerika kalau tidak salah. Nah, kalau di Indonesia itu dia di fase 3 dan 4. Kalau kita di sini fase 3 lah. Sama kayak siklon Nanti yang tadinya dampaknya apa itu, Pak? Dampaknya terjadinya peningkatan awan hujan juga. Jadi menambah curah hujan. Hujan lagi. Kemarin itu belum masuk si Madden Juliannya ini. Jadi kemarin berarti akan lebih parah lagi. Iya, kalau dia datang bersamaan ya. Datang pola puncak. Masuk IOD negatif, masuk si MJO. Nah, terus apalagi masuk si siklon. Nah, itu bakal lebih parah lagi. Bincang-bincang Lila. Teman-teman Lila Lover dimanapun Anda berada, penghujung tahun 2025 ternyata ditutup dengan sebuah hal yang perlu menjadi resonansi jiwa bagi kita, menjadi evaluasi bagi kita, di mana kita di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, dilanda musibah yang demikian dahsyat. Bahkan di Sumatera Barat sendiri, hampir 13 kabupaten kota terdampak dengan banyak sekali titik longsor dan titik banjir. Sampai hari ini kita mendapatkan informasi khusus Sumatera Barat itu sudah mencapai 240 orang meninggal, kemudian 205 orang masih belum ditemukan, dan ribuan jiwa masih direlokasi ataupun dievakuasi karena kehilangan rumah. Sedangkan untuk Sumatera, semua cakupan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu sudah lebih 1.000 jiwa yang menjadi korban meninggal dunia, juga puluhan ribu yang mengevakuasi. Ini tentu sebuah bencana yang meninggalkan duka tidak hanya bagi korban, tetapi juga duka yang mendalam untuk kita melihat kesedihan saudara-saudara kita yang terdampak. Maka kami selaku manajemen dari Bincang-Bincang Lila mengucapkan turut berduka atas semua duka yang mendalam ini yang terjadi untuk kita. Semoga ini menjadi bahan renungan untuk kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan kemudian bisa lebih menjaga alam, mendengarkan suara alam, dan kita lebih peduli karena sejatinya bumi dan alam semesta ini bukanlah milik kita tetapi titipan untuk anak cucu kita ke depan. Kenapa kamu? Aku ikutan sedih, Kak Fitros. Yalah, Karena kebetulan kan sekolahku di kawasan Koto Tangah nih. betul. Ada satu sekolah tuh yang hilang bangunannya, terbawa banjir. Ya Allah, memang bangunan sekolahnya hilang. Waktu itu kan terpantau, waktu sorenya bangunannya setengah, besok paginya bangunannya raib hilang, termasuk rumah penjaga sekolahnya juga. Itu Coba ada Kak korban Fitros, jiwa berarti? korban jiwanya Cila tidak tahu pasti. Yang Cila waktu itu lihat kan bangunannya, tapi kondisinya teman-teman Cila di sana kan kita lagi ujian ini, Kak Iya, Fitros. betul, minggu Mereka itu ujian terpaksa akhir ya. Ya mereka itu Allah. terpaksa harus numpang di sekolah lain, Kak Fitros. Kan sayang sekali. Kak Fitros tahu nggak yang sedihnya apa? Apa tuh? Jadi teman-teman itu sebelum mereka pulang sekolah nih, Kak Fitros, mereka itu simpan bukunya, sepatu, dan beberapa alat tulisnya di dalam kelas itu. Nah, coba bayangkan bagaimana Jadi mereka nggak besoknya punya mereka, apapun. iya mereka pulang, ya Allah. Aduh, sedih sekali Cila membayangkan itu. Sementara Cila di sini masih Alhamdulillah ya, kita seperti masih ini. selamat. Makanya tuh, jadi kita sebagai bentuk rasa empati dan turut berdukanya kita harus bisa membantu semaksimal yang kita mampu. Iya, Kamu mudah-mudahan. ikut membantu? Insya Allah aku dan teman-teman sudah Alhamdulillah. dalam donasi. Nah, tapi ini yang paling penting, Cila, bahwa ternyata, ingat gak, kita sudah lebih setahun yang lalu pernah mengundang Bapak Dukun yang Oh iya. yang memprediksi bahwa bencana ini akan terjadi ketika akhir November.
Iya. Iya, Beliau ternyata sempat kejadian kan? Iya, iya, betul benar. Apa yang disampaikan si Bapak itu Viral loh dia, viral. Iya. Kan ada. Dan yang tertinggi itu Oktober November. Oh, karena Nah, jadi kalau dibayangkan banjir kemarin itu besar, Oktober November kalau tidak waspada itu bisa lebih besar lagi. aduh, terus kita harus bagaimana Pak Wo? Jadi bayangin curah hujan yang di daerah lain itu intensitasnya untuk 1 bulan, di sini cuma 1 hari. Cila ingat Bapak menyampaikan waktu itu titik puncak tertinggi adalah di bulan Oktober dan November. November. Ada kejadian. Kenapa ya Bapak itu bisa dan tahu? ternyata terjadi di akhir November. Iya, kejadian. Karena ternyata prediksinya benar. Ini kayaknya kita perlu kembali kita bawa Kita dia. ajak lagi si Kenapa Bapak. beliau ini cuma membiarkan saja? Kalau udah Bapak dukun ya? Ya Allah, langsung ada bapaknya di sini. Kok bisa? Nah, Masya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi. Kita kasih pantun dulu ya. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Lila Lover di rumah, mama dan papa, adik-adik, semua yang menonton saat ini. Sebelumnya kami berterima kasih untuk atensinya terhadap podcast Bincang-Bincang Lila yang sempat viral karena kami telah menghadirkan narasumbernya dukun, kayaknya titisan Rara Pak. Ya bisa memprediksi begitu. Hari gini masih percaya dukun sih Kak Fitros. Karena bilangnya begitu, bahkan istrinya beliau juga ngomong beliau dukun. Dukunnya canggih ya. Iya. Tapi istrinya nggak tahu kalau yang dikatain itu adalah suaminya. Nah ternyata beliau dalam podcast kita waktu itu memprediksi ya waktu itu Pak Curah Wo, hujan yang curah tinggi. hujan yang tinggi, kemudian ada bibit siklon yang mungkin berpotensi ya. Pada saat itu kita belum bicara masalah itu ya. Belum. Oke, baik. Nah, ternyata terjadi di 27 November 2025. Nah, tentu kita akan mencoba mengusut kemudian sesuai dengan keilmuan narasumber kita hari ini, Cila, dan kita lihat peta daerah Sumatera Barat saat ini gimana kita mengantisipasinya kan? Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Novi Henry Sudiar. Beliau adalah dosen fisika di Universitas Negeri Padang, ketua Asosiasi Pilot Drone, relawan juga, dan tentunya beliau adalah Korban. 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 Statusnya beliau Kenapa bisa jadi siang menjadi relawan, malamnya jadi korban karena tinggalnya di Lubuk Minturun. Oh, astagfirullahaladzim. Kena banjir tapi harus bantu masyarakat juga. Alhamdulillah, tapi luar biasa ya. Ya Allah. Pak Wo Cunop ini meskipun korban tetap karena ada sebuah panggilan jiwa tentang keilmuannya maka membantu juga untuk ikut menjadi relawan. Nah, kita sempat viral waktu itu, prediksinya tepat. Nah, tapi Pak Cun, ini kan Pak Wo sudah berapa 12 hari 13 hari setelah Ya, 2 minggu. 2 minggu. 1 minggu setelah kejadian panas berdengkang Sumatera Barat. Kebetulan saya sempat tetap ditugaskan ke luar kota, panas. Nah, ternyata beberapa waktu kebelakangan curah hujan kembali tinggi dan siklusnya hampir mirip 2 hari yang lalu itu tidak berhenti. Nggak tinggi. Tapi kan tidak berhenti, Pak Nah, Wo. tidak berhenti itu. Tidak berhenti. Bukan tinggi tapi nonstop aja. Stop. Tapi kan bikin stres dengan Iya. situasi kondisi geografis Sumatera Barat yang sudah terkena bencana. Nah, sebetulnya gimana sih, Pak Wo? Bisa dijelasin nggak? Kenapa itu Pasca terjadi? terjadi bencana, tentu sudah daya tangkapan tanah itu sudah tidak ada lagi mungkin, atau gimana? Oke. Gimana sih Kita mulai sebetulnya? dari mana dulu? Kita mulai dulu dari geografi Sumatera Barat Oke. pasca bencana deh. Jadi kondisi Sumatera Barat itu unik dibandingkan daerah-daerah lain. Yang pertama itu faktor geografis. Memang Sumatera Barat itu ada bukit barisan di situ. Banyak daerah yang berbukit-bukit lereng. Nah, jadi kemarin curah hujan yang sangat tinggi membuat tanah-tanah itu menjadi jenuh. Jadi ibaratkan spons buat cuci piring. Betul. Kalau sudah penuh, itu kalau ditambah air, airnya kan nggak nyerap lagi. Airnya langsung keluar, istilahnya run off atau limpasan. Ya. Jadi ketika curah hujan turun sedikit saja, intensitas sedang, ya sedang lah, itu udah bisa menjadi banjir. Iya. Nah, jadi yang unik dari kejadian kali ini beda dengan yang lain. Kalau kita lihat data, curah hujan di tanggal 27 itu beberapa stasiun itu
Yang di si cincin yang lebih dari 200. Memang curah hujannya ekstrim. Ekstrim itu curah hujannya besar dari 150 mili per hari itu tergolong ekstrim. Oke. Cuman ekstrimnya kalau kita lihat data sebelum-sebelumnya pernah 300 mili per hari. Kalau yang kemarin tidak. Lalu kenapa kok bisa terjadi banjir? Nah, kita runut datanya, ternyata sejak tanggal 16 November sampai tanggal 28, artinya kurang lebih 2 minggu, Betul. hujannya tidak berhenti. Oh. Nah, lalu kalau kita lihat intensitasnya, ini data yang saya kumpulkan ya. Jadi dari stasiun stasiun klimatologi Si Cincin, stasiun BIM dan Maritim, ternyata intensitasnya 1000 mm. Angka 1000 itu tahu nggak apa artinya? Apa tuh? Sangat besar. Wow. Jadi kita memperhatikan. Kalau tadi berapa? 150? Itu durasi 1 hari. Oh, okay. Kalau 100 di atas 150, yang di atas 150 itu baru tergolong itu curah ekstrim. hujan ekstrim. Kita Kita lihat data historis dari tahun 80 kita mengamati curah hujan di Sumatera Barat. Di podcast lalu saya sudah ceritakan bahwa kita ada 2 puncak hujan karena kita pola ekuatorial, puncaknya di November. Nah, November itu selalu tinggi. Rata-ratanya 500 mili per bulan. Ini dari tanggal 16 sudah lebih dari 1000. Astagfirullah. Hanya 2 minggu itu melebihi rata-rata sebulan. Nah, Iya. coba dibayangkan. Diborong semua. Iya, diborong. Jadi kalau kita lihat di daerah lain, rata-rata sebulan itu mungkin 200 mili, 300 mili itu. Ini 1000 loh. Berapa Baru bulan 2 yang minggu. ditumpahkan di sini? Baru 2 minggu gitu 2 ya. minggu. Nah, kalau kita lihat berapa jumlah curah hujan atau intensitas hujan selama setahun, di Sumatera Barat itu antara 4.000 sampai 5.000. Ini 1000 dalam 2 minggu, coba bayangkan. 1/4 atau 1/5 curah hujan setahun dicurahkan dalam 2 minggu. Nah, coba dibayangkan. Kita bayangkan hujan begitu banyak, merata seluruh wilayah, wajar tanah itu menjadi jenuh. Oke. Nah, yang Desember kemarin sampai tanggal ini kita coba curah hujannya tergolong sedang, Sudah. belum lebat dan belum Berarti di bawah ekstrim. 150. Malahan di data tidak sampai 100 mili, nggak sampai per hari, Oke. nggak sampai. Kalau tidak salah 30-an mili sampai 40 mili itu masih tergolong sedang. Cuman karena tanah sudah jenuh dan daerah resapan air yang sudah habis hutannya, makanya dia jadi limpasan, tidak menjadi infiltrasi. Kalau infiltrasi dia nyerap. Yo, Seperti sudah itu. tidak menyerap lagi. Sudah tanah. tidak menyerap lagi karena sudah jenuh tanahnya. Nah, ini pemulihan tanah ini cukup lama lah ini. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau sudah seperti ini kondisinya, Pak? Sementara kita tidak bisa menolak curah hujan yang Iya. terjadi ya Apa yang kan? bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Kalau misalnya Baik sudah dari segi serapannya pemerintah, sudah tidak ada. kebijakan dan kita masyarakat. Apa ya? Mau dilakukan apa coba? Iya. Apa dong? Ya, kalau saat ini jadi hindarilah daerah-daerah yang memang kemarin itu kita sempat. Jadi saya sebagai relawan di daerah Lubuk Minturun hari Sabtu tanggal 6 Desember itu kita sudah melihat curah hujan di hulu sudah tinggi, sudah melihat ada air yang besar. Kita sudah memberikan informasi ke posko, jangan mendekati sungai. Malahan dia pakai foto-foto, video, selfie. Nah, itu berbahaya. Jadi sekarang jauhi daerah-daerah yang memang bekas longsor, jauhi dulu. Karena ini itu baru tadi topografi. Nah, panjang nih ceritanya ya. Padahal ada 3 parameter lagi. Satu. Nah, tadi secara geografis, lalu kita juga yang kedua itu polanya memang ekuatorial. Yang ketiga itu sekarang ada namanya IOD, Indian Ocean Dipole Mode. Apa itu? Itu fenomena suhu muka laut. Jadi permukaan laut dihitung dari pantai barat Sumatera sampai ke pantai timurnya Afrika. Nah, ketika terjadi perbedaan suhu muka laut itu akan membuat fenomena yang kita sebut IOD tadi, Indian Ocean Dipole. Nah, saat ini dipole itu ada 3 fase, ada negatif, ada netral, ada positif. Kita buat negatif sekarang. Apa artinya? Yang negatif itu suhu di permukaan pantai barat Sumatera itu tinggi. Kalau dia tinggi itu ibarat EPA ya. memasak di dapur, jadi terjadi semacam kompor gas, kompor apa ya, mesin uap lah. Mesin uap banyak uap airnya karena suhunya panas. Itu yang uap air itu yang membentuk awan-awan hujan. Jadi memang selama fase IOD negatif itu sekarang awan-awan hujan itu banyak di pantai barat Sumatera. Itu berapa lama Nah, perkiraannya? kemarin kita cek yang IOD negatif itu dari Juli sampai Januari nanti. Jadi kita akan menerima curah hujan besar itu sampai Januari.
Sampai Januari Ini udah berlanjut. beberapa hari nih nyaris Berarti- tanpa henti hujannya Iya, kan. berarti Cila Hujan. libur dulu sekolahnya. Aduh jangan. ya Pakai sampan lah. Aduh. Berarti curah hujannya tinggi pada saat itu sampai di bulan Juni. Ya, karena ini ya, karena ada fenomena itu. Iya. Nah, terus satu lagi yang kita ulas sebelumnya tentang perubahan iklim. Mm-mm. Nah, perubahan iklim itu sendiri disebabkan oleh peningkatan suhu. Ketika terjadi peningkatan suhu, emisi-emisi yang ada di atmosfer ini meningkatkan gas rumah kaca, menambah gas rumah kaca sehingga suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Itu 90% suhu itu diserap oleh laut, 10%-nya oleh darat. Nah, ketika laut menyerap emisi itu, muka lautnya menjadi panas, suhunya menjadi tinggi. Kalau suhu menjadi tinggi akan akan banyak nanti cuaca-cuaca ekstrim yang akan muncul seperti siklon kemarin, siklon Senyar. Itu dalam teorinya siklon itu tidak akan mungkin terbentuk di daerah tropis. Ya, itu Di yang kita Katulistiwa. baca, betul. Iya, kita kan di Katulistiwa ini. Tapi sekarang ini terbentuk. Nah, itu jadi Ternyata pemicunya adalah ternyata pemicunya adalah suhu muka laut itu tinggi. Oh. Nah, untuk syarat untuk siklon itu terbentuk, minimal suhu laut itu 26,5 derajat Celcius. Gimana caranya untuk mencapai suhu laut yang seperti itu? Karena Epa dan Cila buang sampah sembarangan. Buang plastik, bakar-bakar plastik. Itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu. Ya. Ada hubungannya juga dengan kondisi tanah dan hutan. Nah, hutan Deforestasi. juga ada. Jadi hutan itu kita pandang sebagai fungsi ganda. Yang pertama kemarin yang lagi dibahas rame itu, jangan tebang hutan sebab itu daerah resapan air. Betul. Jadi tidak ada, itu betul. Yang kedua, hutan itu adalah salah satu kawasan yang bisa menyerap karbon, menyimpan karbon sink. Bahasa Mentawainya ya. Jadi serapan karbon itu ketika ditebang hutan itu, hitungan kita 1 hektar hutan yang ditebang akan melepaskan sekitar 550 ton CO2 ekivalen. Artinya kalau jalan-jalan ke Jakarta bawa mobil itu sudah ratusan kilo mengeluarkan emisi dari asap kendaraannya. Ya Allah. Nah, itu yang membuat jadi ketika hutan ditebang serapan karbon yang ada di kayu itu sendiri keluar ke atmosfer. Ketika keluar, ya atmosfer kita jadi panas. Kalau jadi panas, diserap oleh laut, suhu muka laut jadi tinggi. Astaga. Ketika suhu muka laut jadi tinggi, ya fenomena cuaca ekstrim muncul. Ada badai di situ, ada curah hujan tinggi di situ. Dan bukan hanya itu, juga kekeringan nantinya. Berarti ancaman kita nggak cuma siklon ini ya? Bukan. Prof. Jadi kalau dulu siklon itu susah muncul, sekarang udah muncul. Kalau dia sudah muncul, dia akan muncul terus. Ya, karena Astagfirullahaladzim. informasi yang kami terima bahwa teman-teman yang dari luar negeri, siklon itu terakhir itu beberapa bulan yang lalu menyerang Australia. Ya, Ternyata itu- bergerak ke kita. Ya, sebenarnya siklon itu memang di daerah subtropis. Oke. Nah, siklon tropis. Namanya siklon tropis tapi biasanya terjadi di subtropis seperti di Filipina, ke atasnya, ke Jepang, lalu di Australia. Nah, sekarang udah masuk dia. Karena suhu muka laut kita sudah jadi tinggi dan perilaku kita masih belum berubah. Berarti tadi Bapak menyampaikan katanya kalau sudah terjadi seperti ini dia akan terus berlanjut, tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diantisipasi. Ya, apapun. karena itulah salah satu dampak terjadinya peningkatan suhu muka laut Suhu itu. muka laut. Memang akan sering terjadi nantinya. akan sering terjadi lagi. Iya, jadi kalau dulu kita sebut siklon itu anomali di daerah tropis, Sekarang sekarang jadi kenormalan baru. berarti kita harus menerima Hidup berdampingan berdampingan dengan Kita harus siap. berbagai Siap tak siap, harus bencana. siap. Innalillahi. Nggak bisa dengan direvitalisasi gitu. apa Pak. upaya yang harus kita lakukan? Nah, Pak Wo. upayanya itu memang yang bisa kita lakukan itu yang pertama kita kasih informasi yang betul ya. Kita Yang edukasi akurat. masyarakat, kita edukasi. mm. Lalu sikap yang dulu masih cuek tentang buang sampah sembarang harus sekarang disiplin. Gitu. Tidak boleh lagi bakar-bakar sampah, tidak boleh lagi buang sampah sembarangan. Nah, apalagi sampah organik. Sampah organik yang Cila di dapur ini kulit pisang dibuang sembarangan, sekarang harus diatur, harus disiplin. Ya karena yang merusak juga kita. Iya, kemarin waktu tahun lalu kita ini kan sudah bahas itu juga ya. Iya sih. Sampah-sampah plastik, Ya. kotak-kotak plastik. Iya, jadi itu satunya. Terus daerah-daerah yang memang menjadi daerah tangkapan air, daerah resapan itu jangan dialihfungsikan. Nah, melihat dari yang ada Pak Wo kan nih juga tergabung dalam teman-teman relawan Ya. Asosiasi Pilot Drone Indonesia kan, ikut turun Ya. sebagai relawan. Nah boleh cerita nggak daerah yang perlu segera ditindaklanjuti
yang kemudian terdampak, ya artinya nggak boleh lagi ditinggali di situ dan nggak boleh dialih fungsi. Itu di Sumatera Barat pemetaannya gimana? Banyak. Pantesan kita jadi kena 13 kabupaten kota ya. Ya, kemarin kita jadi relawan, kita memantau ini ya foto udara di Kota Padang, di Pariaman dan di Malala. Nah, di Malala itu kita temukan 75 titik longsor. Jadi Banyak jalan sekali. alternatif yang Malala itu kita ketemu warga bilang ada 8 titik yang jalannya terban. Kalau yang ketutup longsor, jadi jalannya begini. Longsor Terban. gitu ya. Oh. Longsor terus. Berlapis. Iya, berlapis-lapis. Innalillahi. Longsor. Makanya lama relokasi Ya, di jadi situ ya. agak susah alat berat masuk untuk memperbaiki. Jadi kita pun mencapai Skype, tahu KPI Skype yang di sana. Jadi kita hanya sampai situ bisa. Di atas itu udah ketutup. Udah ketutup semua karena Udah ketutup berlapis. longsor ya. Jadi untuk mencapai Skype itu kita nyebrang 2 sungai. Karena jembatannya putus. Jadi seperti mendaki gunung. Satori. Ya Allah. Ya Allah. Ya, jadi kita hasil pantauan kita 75 titik longsor itu sangat banyak. Dan warga-warga kemarin itu sebenarnya di daerah Toboh yang di Malala itu bukan kampungnya nggak di pinggir sungai, tidak di dekat Bukit. perbukitan. Oh. Jauh sebenarnya. Tapi kenapa bisa? Tapi Berarti karena apa yang menjadi pemicu? jadi di situ ada air terjun, lupa namanya. Air terjun itu keluar dari Telago Dewi. Nah, tahu kan Telago Dewi yang di Puncak Singgalang? Itu air terjun yang 3 tingkat jadi satu. Besar airnya. Jadi air yang besar itu mengalir dan itu yang menyapu daerah kampung yang namanya Toboh. Nah, itu memang aneh juga. Kita tidak, malahan itu daerahnya aman. Kampungnya aman sebenarnya. Ngeri juga kita. Kalau khusus di Kota Padang itu Pak. Nah, Kota Padang ada yang menarik. Ini dia. 2 sungai itu keluar kayu-kayu gelondong. Betul. Yang banyak cerita orang. Sungai apa saja? Batang air dingin dekat sini, Ya. lalu yang Batang Kuranji. Nah, itu kan banyak membawa material-material kayu ya. Nah, banyak spekulasi orang, kita nggak bisa juga menjudge itu hasil apa. Itu nggak ranah kita. Nah, bukan ranah kita. Tapi ingat 2 sungai yang lainnya nggak terjadi apa-apa kan? Itu apa analisanya? Banda Bakali yang dekat Sima 2, Iya. lalu dan Batang Harau. Ada nggak ketemu kayu-kayu di situ? Tidak. Sudut keilmuannya apa tuh? Tapi kenapa? Nah, Kira-kira itu tapi analisa. kita belum Menyimpulkan menemukan jawabannya. Cuman hipotesis kita hulunya sehat. Oh, berarti belum ada tersentuh ini ya, deforestasi. Ya kalau seperti itulah kira-kira. Itu kan hulunya di Batu Busuk kan. Memang sekarang lagi pengerjaan flyover, tapi kan kalau kita lihat itu curah hujannya tidak terlalu jauh berbeda. Memang sedikit waktu itu kita ketemu dengan warga, ya kan di sini curah hujannya nggak sederas yang di daerah Lubuk Minturun. Kalau kita lihat data, kita lihat ya. Di tanggal 20 jimatnya. ini, ini stasiun meteorologi Minangkabau. Berarti yang dekat situ itu stasiunnya adalah ini ya. Nah, yang dekat situ yang maritim. Nah, itu curah hujannya 97. Nah, itu udah tergolong curah hujan lebat. Memang di ini 100 berapa ya? Kalau di mana? Itu 100 tanggal itu 147. Hampir ekstrim, jadi sangat lebat. Memang bedanya sangat lebat dan lebat. Kalaupun kalau seandainya hulunya itu sudah rusak, tidak harus sangat lebat. Dengan curah hujan lebat juga bakal longsor. Memang ada titik-titik longsor, tapi dia tidak membawa kayu gelondongan kan. Itu menarik. Di hari yang sama, curah hujan yang sangat lebat juga, hujan lebat dan sangat lebat. Tapi 4 sungai ini terjadi gejalanya berbeda jauh ya. Jauh. Nah, Apa aja tadi yang 2 yang berbeda ini? yang air dingin dan Kuranji itu Itu banyak yang membawa kayu, ya kan? Yang Banda Bakali Banda Bakali. dan Batang Harau yang di Muaro. Itu hanya full air. Nah, dulu malahan dengan curah hujan sedikit itu yang Batang Harau itu banjir biasanya kan. Nah, itu dulu sebabkan kan yang pertama itu kalau tidak salah ada pendangkalan. Jadi pendangkalan itu udah dikeruk. Lalu karena buang sampahnya ke sungai. Oh, tapi walaupun air tapi cukup keruh juga dengan lumpur-lumpurnya. Iya kan memang ada titik-titik longsor juga, tapi tidak separah yang 2 ini. Oh iya. Jadi memang yang kejadian hari ini itu memang curah hujannya sangat ekstrim, memang di luar ini. Kalau dulu curah hujan ekstrim itu hanya dalam 1 hari curah hujan sangat tinggi, ini 2 minggu durasinya. Betul. Nah, Seingat kita bahwa mungkin seumur hidup baru ini hujan yang nonstop lebih 1 minggu ya kan? Ya. Apakah benar Itu seperti itu Pak U? nggak pernah. Jadi tahun ini.
Yang terpantau Kalau ini memang terpantau apakah itu belum pernah. Iya kan, belum pernah kejadian kan? Jadi kita memantau dari tahun 80 baru ini. Jadi nggak tahu lah ini Iya kan? memang di tahun 88 pernah di Gunung Sari, di Gunung Nago dan Batu Busuk itu curah hujan dalam sehari dalam sebulan pernah 1.000 juga. Memang di tahun 88 ya. Tahun 88. Tahun 88. Kalau kita runut sekarang 2025 berarti sudah 37 tahun ya. Ya. Pada saat itu dampak yang terbesar yang dirasakan pada tahun 88 itu apa? Nah, waktu itu kalau tidak salah banjir. Memang banjir. Apakah Banjir. banyak korban Tapi jiwa? tidak seperti Tidak sekarang. destroy Ya. seperti sekarang. Ini dari tahun Berarti, 88 sampai iya, sekarang. betul. Karena banyak yang ini ya. Nah, yang di Malala itu kemarin kalau kita lihat memang hutannya banyak, tapi ketika kita lihat yang dekat saja sudah berubah menjadi ini. Deforestasi. Bukan deforestasi, berubah alih Alih menjadi fungsi? perkebunan. Oh, beda. Jadi daerah-daerah yang memang miring ya, itu sebaiknya tanaman yang ditanam itu yang berakar tunggang, bukan berakar serabut. Oh, oke. Jadi- Berarti nggak boleh Ya. yang tanaman seperti sawit, perkebunan yang kayak gitu ya. Memang Iya, harus. itu rawan. Berarti harus hutan. Berarti memang Hutan primer. hutan primer. Ya, memang di daerah tangkapan air itu hutan primer. Ini mungkin perlu. Nah, ini penting sebagai seorang pakar tentunya pengamat dengan segala keilmuan, baik di asosiasi peneliti pengabat perubahan iklim ataupun di relawan, Pak Uwo nih udah kasih pandangan sejauh mana dorongan terhadap pemerintah nih, karena ini kan krusial, waktunya masih panjang Tahun nih, lalu Januari. setelah kita banjir Galodo yang di Singgalang dan Merapi, kita kan sudah audiensi juga dengan gubernur. Ya. Apa yang kita temukan sudah kita sampaikan. Lalu waktu Oktober, waktu debat calon gubernur, Debat pilkada. nah, kebetulan kami juga diundang menjadi panelis. Oh iya benar. Iya, Waktu saya itu. udah nanya kedua calon, dua pasangan calon, pertanyaannya sama dengan kejadian hari ini. Apa pertanyaannya Pak, bisa diulang? Apa kira-kira strategi yang disiapkan oleh masing-masing paslon terhadap bencana yang akan kita hadapi? Karena ini siklus. Siklus itu berulang, ada namanya bencana hidrometeorologi. Sudah saya tanyakan. Apa jawaban beliau? Kira-kira strategi apa yang dibuat oleh tim ini, Bang Fasko dan Pak Mayeldi ini, dalam mengantisipasi terjadinya bencana itu? Mengenai mitigasi bencana dan siklus yang memang sudah rutin terjadi di Sumatera Barat, memang seharusnya bisa kita pelajari lebih baik lagi. Jadi mitigasi bencana yang ada di Sumatera Barat ini perlu kita sampaikan kepada publik dan perlu kita sampaikan lagi penguatan terhadap informasi tersebut, Prof. Bagaimana strategi untuk menjamin bahwa daerah sumber-sumber air ini tetap dijadikan itu lahan. Itu lahannya itu kan sungainya besar. Artinya memang di waktu tertentu airnya akan besar. Di situ perlu kita buat lagi yang namanya penertiban secara khusus mengenai. Berarti kemarin belum ditertibkan ya? Gimana, Prof? Berarti kemarin belum ditertibkan. Ada yang belum ditertibkan. Oh, jadi Oke. sudah Bapak coba tanyakan. Iya, apa kira-kira strategi atau rencana atau program yang disiapkan? Karena kita memang banyak bencana di sini. Kira-kira dari program yang disebutkan oleh paslon pada saat itu ada dijalankan nggak? Gak ada rasanya dia bilang paslon, bilang program. Tapi Berarti- katanya ada program kan yang akan dijalankan. Pertanyaannya program, tapi jawabnya entah apalah. Oh, bukan. Mungkin belum terlalu Kita mengerucut. tonton aja kayaknya. Belum terlalu mengerucut mungkin ya. Artinya ini berarti kita di Indonesia, di mana satu sisi kita hidup di negara yang kaya, yang sangat strategis, tetapi ternyata kita juga hidup di negara yang sangat rawan bencana. Bahkan Ya. sekarang kita udah nggak lagi anomali ya, Pak Iya, Wo. memang kalau kejadian siklon yang kemarin itu kita anggap itu anomali. Tapi kalau sudah sering itu bukan anomali lagi. Berarti kita sudah harus mulai aware dan Ya, menyiapkan diri. iya. Nah, berarti kan masih minim perhatian pemerintah, mungkin juga belum sampai Ya. prediksinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita mengharapkan tentu ada langkah konkret dari pemerintah bersama-sama dengan para peneliti untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk preventif ke depannya. Ya. Tapi masyarakat nih, Ya. gimana Nah, sebaiknya? ini untuk pemerintah dulu ya. Oke. Untuk pemerintah dulu.
kita peneliti di Sumatera Barat itu UNAN, UNP, Bung Hatta, dan kampus-kampus Indonesia, lainnya itu sebenarnya sudah banyak meneliti tentang kajian-kajian kebencanaan. Kalau mau dilihat literatur, artikel, jurnal banyak sekali. Tapi selama ini apa yang dihasilkan oleh kaum akademisi ini tidak didengarkan oleh pemerintah. Tidak dilahirkan dalam Karena- sebuah kebijakan ya. Iya, jadi kayaknya cuman lip service saja ya. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri kenapa ya mereka tidak menghiraukan itu? Mungkin mereka nggak terbayang dampaknya sebesar ini. Ya, kita masih semua sangat minim dengan literasi tentang Ya, Di luar prediksi. ekologi ini kan. Iya, jadi saya pun dari akhir tahun lalu sampai pertengahan tahun ini sering diundang oleh pemerintah, sering diundang, diminta masukan, diminta pendapat. Iya, Tapi hanya sebatas itu ya sampai saja. situ aja. Belum dilahirkan dalam bentuk program nyata gitu Realisasinya ya, belum. konkret. Iya, jadi kita sudah melakukan workshop, ngasih masukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah workshop selesai juga semuanya. Ya Allah. Karena belum terjadi. Nah, sekarang udah terjadi kan? Saya sudah ditelepon juga kemarin. Nah, Minta diajak bergabung di Satgas. Memang saat ini selain sebagai relawan itu beberapa Satgas sudah menghubungi. Saya siap membantu dari sisi keilmuan. Ya, Iya. betul. Berharap apa yang kita sampaikan, bukan hanya saya saja, banyak kok yang ini yang Teman-teman pakar-pakar yang- kebencanaan. Diharapkan apa yang dilahirkan oleh para akademisi ini tolonglah dijalankan, bukan hanya didengarkan saja. Mendengar tanpa dijalankan sama saja dengan bohong kan? Iya. Tapi kalau kita belajar, berarti kan kita masih minim belajar literasi. terus, nggak capek belajar. Harus belajar long life learner kan? Itu kan. Kan kita harus long life learner. Iya. Nah, kita belajar dari mitigasi bencana di negara luar nih, Pak Wo. Sebagai masyarakat apa sih yang harus kita siapkan dan berubah perilaku gitu loh. Merubah perilaku itu pekerjaan yang diomongin mudah, dikerjakan susah. Ya, yang Seperti yang gampang-gampang tadi buang kan, sampah tadi. buang sampah. Ya. Lalu misalkan ini ya, cas HP. Nah, jadi dari kemarin kita juga tergabung dalam ini ya, task force tentang UI Grimetrik. Nah, UI Grimetrik ini ceritanya tentang keberlanjutan. Jadi kita mencoba menghitung emisi karbon. Dari hitungan kami itu ternyata emisi dari listrik PLN yang berbahan bakar fosil atau batu bara itu 5 kali lebih besar dibandingkan emisi kendaraan mobil atau motor yang memakai bahan bakar seperti ini, fosil juga. Jadi artinya listrik PLN kita ini masih lebih banyak emisinya. Oh. Jadi kalau kita program mobil listrik, memang mobil listrik tidak punya emisi, tapi ketika dia mencas baterai mobilnya itu dengan PLN yang berbasis batu bara, itu 5 kali lebih besar emisinya. Oh, ternyata tidak cuman menyelesaikan masalah gitu ya. Untungnya kita di Sumatera Barat, nah Tidak jadi terlalu banyak. jadi kalau yang PLN berbahan bakar batu bara itu faktor emisinya 0,8 kalau tidak salah. Kalau kita di Sumatera Barat sudah ada PLTA ya, PLTA Maninjau, PLTA Singkara. Itu faktor emisinya 0,2. Jadi sudah ramah sebenarnya. Tapi masih ada yang tenaga uap. Tenaga uap itu kan dari batu bara juga. Nah, yang uap ini nih seperti yang di Teluk Sirih ya. Nah, itu kan masih tenaga uap. Memang sekarang sudah dilarang memakai batu bara, sudah dialihkan ke biomasa. Tapi kita tidak tahu perkembangannya sebesar berapa banyak yang biomasa yang digunakan. Nah, jadi kalau colokan PLN kita masih berbahan bakar batu bara, kita masih mengeluarkan emisi. Nah, emisi ini yang banyak itu kalau kita mengeluarkan emisi semakin banyak, ini yang meningkatkan gas Efek rumah rumah kaca. kaca. Ya. Dan panas surau Berarti, jadi Pak, meningkat ya. penyebabnya bukan hanya tadi seperti buang sampah atau penebangan hutan, tambang-tambang juga nih Ya, sepertinya. betul. Tambang yang membuka hutan. Aha. Nah, kita cerita tadi hutan itu kan menyerap karbon. Ketika hutan dibuka, tidak ada lagi karbon yang terserap, tidak ada lagi karbon yang tersimpan, akhirnya emisi yang keluar. Jadi kemarin kalau tidak salah, catatan dari Walhi itu, hutan Sumatera Barat itu selama 25 tahun itu hilang sebesar 240 atau pokoknya di atas 200.000 hektar yang hilang. Dari jumlah awalnya waktu itu Jumlah awalnya berapa? Lupa saya. 25 angkanya. tahun. Selama 25 Tapi tahun. berimbang nggak dengan upaya revitalisasi? Itu dia yang tidak kelihatan. Belum terlihat sampai saat ini. Iya. Belum, berarti artinya baik dari kalau hutan itu apakah domainnya pemerintah provinsi atau pusat?
Harusnya saling sinkron ya. Sinkron ya? Iya, harusnya saling sinkron lah. Jangan cuci tangan. Jangan daerah bilang dari pusat bilang daerah, jangan seperti itu. Berarti PR Pak U nanti salah satunya Jadi kita adalah sebagai mendorong itu ya. masyarakat pun kalau bisa buat ini ya, buat satgas kecil-kecilan lah untuk memantau itu. Apa yang perlu kita Jadi lakukan? misalkan kita bikin ini ya, kalau seandainya pemerintah kemarin itu ada ini ya, lapor apa sih yang dibikin oleh pemerintah? Kalau dulu kan ada lapor Gibran, lapor Wapres, lapor gubernur atau apa. Banyak banget. Nah itu kan kalau kita foto, kita harus proaktif juga. Foto daerah-daerah yang memang hutannya sudah ditebang, udah kirim ke situ. Itu Kalau- ada tindak lanjut nggak sih kita ngirim-ngirim foto begitu, Pak? Kalaupun tidak ditindaklanjuti, setidaknya kita sudah punya upaya. Berupaya, Nah, betul. kita sudah Itu punya yang upaya. bisa kita lakukan, upaya-upaya Iya, kecil lah menurut iya, saya. Kalau dilakukan sendiri-sendiri memang tidak terlihat dampaknya, tapi kalau kita lakukan masif, nah dampaknya akan besar. Misal di hulu sungai, jadi kita kemarin ya, kita memetakan di air dingin dan Kuranji, itu sungai-sungai sudah kita petakan. Di air dingin ini di atas Lubuk Minturun banyak titik longsor, banyak yang berubah alih fungsi. Yang itu hutan dulunya sekarang jadi tempat wisata, banyak villa-villa di situ. Saya nggak tahu siapa yang punya. Mudah-mudahan yang punya dengar Yakin acara nggak kita. tahu? Ya. Nah, jadi ini, Dan jadi jangan anggap ini sebagai suatu ancaman bisnis ya. Tetapi Iya. justru Jangan adalah Jangan pikirkan kepedulian. keselamatan jiwa. kalau mau Sabar, bisa ya anak kecil ngomong begitu ya? Susah banget. kalau mau berbisnis silahkan, Iya. tapi jangan diganggu daerah-daerah yang memang itu adalah Iya. daerahnya tangkapan air. Nah, jangan diganggu. Ada titik yang perlu diwaspadai lagi nggak ke depan? Pak Banyak. U? Aduh, ada lagi. Coba Nggak- kita omongin aja deh sekarang, kita nggak usah ditutup-tutupin lagi biar semuanya. Tapi di sini masyarakat kita bisa bukan waspada. untuk menakut-nakuti ya Pak U, tapi Iya. lebih untuk membuat kita lebih waspada. Ya. Terus juga Ya, melakukan biar untuk menekan korban tindakan jiwa. preventif. Ya. Nah, yang menariknya itu, jadi kemarin itu dari catatan kami memang ada daerah-daerah yang hulunya itu hutannya rusak, banjir. Ada juga yang hulunya bagus tapi juga banjir. Oh, Bukan banjir, longsor. Ada juga karena memang daerahnya miring miring dan satu. curah hujannya panjang ya. Nah, Yang merusak itu karena panjang nih. iya, tadi ya, durasinya Pak U, ya. panjang itu. Lebih memang dari satu ada. minggu ya. Jadi agak susah juga kita menyimpulkan kejadian yang kali ini. Cuman yang jelas curah hujan ekstrim ya, faktor alami betul, tapi faktor antropologis atau dari antropogenik juga. Apa Artinya itu antropogenik? antropogenik itu akibat dari perilaku manusia. Aduh. Jadi memang kerusakan ekologis itu memang sudah terjadi. Iya. Seperti itu. Di mana aja tuh titik-titiknya tadi tuh? Banyak. Sebutkan. Jadi supaya masyarakat daerah Bisa situ waspada. bisa lebih waspada gini Pak U, aja, karena besok kan curahnya sampai besok masuk warga Januari Padang nih. kalau cuaca cerah coba lihat ke Bukit Barisan, pasti banyak titik-titik longsor yang 3 minggu lalu tidak ada. Aduh. Di Lubuk Minturun banyak. Cuman kemarin kita lupa ngitungnya berapa, tapi di atas 20 lah titik longsornya. Iya, berarti solusi yang bisa dilihat saat ini adalah pemerintah hanya menyarankan menghindar, menjauh. Iya, pemerintah seperti itu sekarang. Astagfirullahaladzim. Jadi apa solusinya untuk masyarakat? Masyarakat Masa bisa kita nggak disuruh menjauh, menghindar. Jadi solusinya apa? Ayo Sampai kita kemana bikin mereka gerakan akan menghindar? menanam pohon yuk. Ya, itu salah satu tindakan itu menanam pohon. Selain tadi tidak buang sampah ya, menanam pohon juga. Jadi kalau bisa satu rumah berapa ininya ada 4 orang, 4 juga pohonnya. Jadi satu kepala satu pohon. Nah, satu lagi yang perilaku yang mungkin terlupakan dalam kita punya rumah masing-masing. Yang punya rumah ya, yang kontrak boleh juga lah. Jadi kalau kita punya lahan, rumah jangan ditutup semuanya dengan beton. Waduh. jadi pada garasi mobil banyak. Nah, itu dia. Jadi nggak malah ada. menutup. Iya, jadi aliran. air itu ketika hujan langsung melimpas, dia limpasan tidak terserap. Jadi kalau sekarang sudah jadi sudah jadi beton, nah diganti aja dibuat pori-pori biopori. Kayak seperti apa tuh biopori? Jadi lubang aja di lubang. Biopori. Terus pohon-pohon apa atau tanaman apa yang bisa ditanam oleh rumah gitu, misalnya kita perumahan itu Yang apa itu Pak yang dianjurkan pohon tanamannya? Ya sebenarnya tanaman-tanaman buah bisa. Oke. Bisa. Itu tunggang ya. Ya, bertunggang. Asal jangan buah kelapa. Nah, jadi kita tidak, tanpa kita sadari, kita beli rumah kan dimaksimalkan menjadi bangunan. Itu Betul, salah. harusnya. Jadi kalau bisa tinggalkanlah 30% Kasih untuk space ya. ruang terbuka. Nah, itu juga, jadi kita juga kita lakukan dari tahap paling bawah dulu.
Nah, jadi kalau sudah kita lakukan masif juga nanti akan terlihat dampaknya. Ya betul. Ini apalagi sekarang banyak kecenderungan orang menghabiskan justru terasnya dijadikan sebagai ruang tamu. Iya. Kan lagi viral nih sekarang. Iya. Apa namanya interior baru gitu. Iya. Bahkan bisa menutup akhirnya Iya. ventilasi Iya. tetangga sebelah kan. Nah, kalau kita sudah tahu memang durasi hujan di tempat kita itu memang besar sepanjang tahun, kita juga harus sadar bikin got di depan rumah itu juga harus besar. Daerah Oke. resapannya juga harus ada. Oke. Bioporinya Itulah yang perlu iya. untuk pencegahan sekarang ya. Iya. Bagi yang udah terlanjur punya rumahnya semua di beton, Semen, ya. berarti bikin apa tadi Biopori. istilahnya? Biopori. Biopori. Di Pak, lubang. ini ya kalau boleh tahu apa sih rencana pemerintah ke depannya ini terhadap bencana Saya kan bukan ini? pemerintah. Bapak kemarin kan sempat bergabung, Ya. mungkin ada koordinasi dengan Jadi pemerintah. kalau saat ini mereka masih ini ya, masih kebingungan lah karena belum ada ya. dibandingkan bencana-bencana sebelumnya ini bencananya sangat luas Iya, dan iya, kita pun relawan Kewalahan. kewalahan. Mana yang mau kita dahulukan karena semuanya prioritas. Tuh Bapak pemerintah pusat mohon didengar ya. Nah, jadi ini bukan terlihat horor hanya di medsos tetapi real para relawan dan juga Mudah-mudahan pemerintah daerah ini sudah Bapak kelelahan. pemerintah kita sekarang sedang memikirkan sesuatu Ya. rencana, kita berpikiran positif, berusaha untuk berpikiran positif Iya. saja, berharapnya Iya. seperti itu. Nah, itu baru yang saya lihat dengan mata kepala sendiri memang luas dibandingkan kalau yang tahun lalu Galodo Merapi itu kan bisa kita lihat terfokus di satu tempat ya. Sekarang banyak. Meluas. Luas. Lebih banyak yang kena daripada yang Nah, tidak. kemarin itu tim dari BNPB itu bergerak ke pesisir selatan kalau tidak salah. Iya. Bayang itu belum tersentuh. Ya Allah, masih Bay- ada yang terelokasi. Bayang berarti yang itu terisolasi. longsornya besar juga. Oh. Nah, jalan yang baru dibuat Bayang Alahan Panjang itu tahun lalu saya sudah lewat situ. Itu kan kemiringan jalannya cukup ekstrim, mirip-mirip jalan yang di Mandeh, tinggi-tinggi. Nah, sekarang kan longsor itu. Nah, jadi sekarang kita juga menyarankan. Ada yang terbang. Terbang nggak tahu tapi longsor ada. Berarti berlapis juga, Po? Iya, berlapis juga longsornya. Jadi sekarang selain pemerintah juga kita harus ini ya untuk para pengembang. Jadi kita harus membuat perencanaan itu berbasis risiko iklim juga. Tuh. Jadi harus dipertimbangkan juga dalam membuat perencanaan. Jadi tata ruang itu harus diatur. Jadi kita berharap pemerintah nanti mengeluarkan regulasi, buatlah daerah zonasi-zonasi. Betul. Mana daerah yang boleh dibuat hunian, mana yang tidak boleh. Kuncinya di perizinan ya seharusnya. Iya, jadi harus dibuat zonasi. Kita belum ada itu. Oke. Kok belum ada? Belum. Bukannya dulu-dulu sudah ada tapi tidak diindahkan. Setahu saya nggak ada yang dibikin. Yang ada zonasi itu zonasi tsunami ya. Nah, baru itu Berarti zonasinya. untuk perizinan tata ruang juga hendaknya harus mengeluarkan diperketat. klasifikasi zonasi. Iya, jadi perizinan memang jangan dipermudah lah. Harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan ya. Iya, seperti itu. Nah, ini ada fenomena yang menarik nih Pak Wo. Kan kita lihat di beberapa negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand itu bahkan sudah sangat rentan terkena bencana-bencana, baik bencana ekologi, baik hidrometeorologi gitu salah satunya. Tetapi ternyata setelah pengamatan para netizen, Singapura terbebas sehingga muncul isu ada rekayasa teknologi apa istilahnya HARS, high frequency aurora apa gitu, pokoknya teknologi rekayasa cuaca gitu ya. Katanya tornado itu bahkan bisa dimodifikasi, hujan bisa dimodifikasi, hujan bisa dihentikan sehingga Singapura terbebas. Apakah betul seperti itu menurut sudut pandang keilmuan? Ya, dari sisi keilmuan, kalau skalanya skala lab bisa. Artinya Skala laboratorium bisa, tapi kalau udah diaplikasikan ke alam sangat susah itu. Oke. Sangat susah. Jadi kalau saya memandangnya itu kadang ada teori konspirasi ya. Kalau Betul, saya memandang betul. itu tuh masih tergolong hoak lah. Saya sering sekali membaca itu. Nah, NASA. satu lagi ya. Nah, ini satu lagi karena kita bercerita tentang modifikasi, ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca, TMC ya, teknologi modifikasi cuaca. Nah, saat ini untuk netizen dan penonton sekalian, apa itu modifikasi cuaca? Jadi jangan ditelan bulat-bulat hujan bisa dibuat,
hujan bisa dihentikan. Tidak seperti itu. Oh. Yang membuat hujan hanya Allah pencipta kita. Apalagi bisa Apa dasar diatur, nggak hukumnya? mungkin. Ya, boleh baca Al-Qur'an surat apa tadi? Lupa saya. Nah, silakan di situ jelas-jelas Al-Qur'an beberapa kali menyebutkan bahwa hujan itu hanya kuasa Tuhan, kuasa Allah. Nah, yang bisa dilakukan manusia yang kemarin itu ya. Jadi kalau terjadi contoh begini. Modifikasi cuaca itu adalah kita hanya bisa mempercepat terjadinya hujan. Nah, jadi begini, ketika awan CB itu sudah tumbuh, nah itu sudah ada potensi hujannya. Nah, dia ada prosesnya nanti istilahnya matang. Nah, matang itu terjadi proses perubahan fasa dari fasa NEPA belajar kimia lagi ya. Berubah fasa uap menjadi fasa cair. Betul. Nah, terjadi kondensasi namanya ya. Nah, untuk hujan itu turun harus terkondensasi dia baru jadi hujan. Betul. Nah, misalkan angin agak kencang, kita di Kota Padang misalkan ada awan hujan. Ya. Lalu kita tidak ingin hujan ini terbawa sampai ke Lembah Hanai misalkan. Nah, jadi gimana caranya kita turunkan dia lebih awal? Kita buat prosesnya cepat matangnya. Cepat matang. Nah, dipercepat. Gimana caranya? Itu yang namanya modifikasi cuaca. Naiklah pesawat Hercules ke situ ditebar garam. Garam itu fungsinya mempercepat kondensasi. Nah, belajar dulu kan? Aku sempat dengar ada teman-teman, kasih garam biar hujannya berhenti, malah justru mempercepat. Nah, jadi ditebar garam itu artinya menyemai. Oke. Jadi ketika garam sudah masuk di dalam awan CB, awan hujan itu, artinya proses kondensasi dipercepat. Makanya berubah fasa dia turun jadi saat itu hanya hitungan menit dia jadi hujan. Jadi kita tidak ingin turun di wilayah tertentu, kita turunkan di sini. Itu yang kita sebut dengan modifikasi, bukan membuat hujan. Oh gitu. Jadi itu tidak semua awan, hanya di awan CB saja. Kalau tidak ada awan CB, kita semai pun awan garam di atmosfer, nggak bakal terjadi Atau hujan. ditolak maksudnya nggak, supaya ke Padang nggak hujan, dikirim kemana bisa? Nah, kalau dikirim itu pernah dulu penelitian dosen saya, dosen ITB, itu mencoba menggeser awan itu dengan merubah arah angin. Secara teori arah angin itu bisa dirubah karena angin itu bergerak karena ada perbedaan tekanan. Ya. Nah, di satu tempat tekanannya berbeda, jadi awan itu bergerak, angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Betul. Jadi kalau ada perbedaan tekanan dia bergerak. Jadi kalau misalkan kita arahkan di sini tekanannya rendah, sini tinggi, dia bergerak ke arah sini. Nah, yang bisa kalau mau merubah arah angin, buatlah di daerah tertentu itu tekanannya rendah, sehingga angin itu ke arah sana. Caranya gimana? Caranya kalau di skala lab bisa dibuat. Tapi kalau kita terapkan di ruangan alam, begitu besar, sangat susah. Butuh energi yang sangat besar. Betul. Sangat susah membuat perbedaan tekanan di suatu tempat itu, sangat susah. Nah, itu makanya kalau dibuat awan itu berbelok arah itu sangat bisa, tapi kemungkinannya 0,01% lah, seperti itu. Jadi itu ya, jadi modifikasi cuaca itu bukan membuat hujan, bukan menghentikan hujan, tapi mempercepat. Ya, misal saat ini ada pengerjaan di Lembah Hanai nih, pengerjaan orang PU mengerjakan jalan yang longsor. Iya, betul. Jadi kalau ada hujan kan terganggu kerjaannya. Betul. Jadi sebelum sampai di situ kita tebar Garam. Disemai dulu. Lalu terjadilah hujan misalkan di Kota Padang. Sehingga jadi dia sampai ke situ. Oh gitu. Itu yang namanya modifikasi cuaca. Betul. Cuman kenapa dari analisa netizen yang luar biasa ini Singapura bisa terbebas? Artinya mungkin lebih minim angka terjadi bencana ekologi nih, Pak Wo. Maksud terbebas ini gimana? Kan Vietnam, Malaysia malahan waktu siklon Senyar itu banyak banjir. Malaysia juga. Malaysia kena sama Indonesia juga. Tapi Singapura istilah menurut pengamatan para netizen dan juga mungkin data ya, Singapura masih minim kan kita dengar informasi Nah, kalau yang banjir. data kebetulan saya belum punya yang data Singapura. Tapi kalau kita lihat kemarin dari putaran ini ya, perjalanan siklon itu hujan ada di Singapura. Cuman mungkin mereka sudah siap infrastruktur. Nah, ini mungkin yang perlu kita adaptasi. Iya. Berarti dia bukan tidak terjadi hujan. Jadi kemarin yang siklon Senyar itu dari Malaysia dia bergerak ke daerah Aceh, mungkin daerah Aceh Tamiang yang hancur ini, dia turun sampai ke Medan, terus dia balik lagi ke Malaysia. Nah, waktu dia balik ke Malaysia itu Singapura terdampak juga. Cuman mungkin pemerintahnya infrastrukturnya sudah siap. Oke. Dia punya uang kan? Betul. Lagi pula mungkin medan mereka tidak terlalu
berdampak, artinya tidak terlalu complicated seperti kita. Ya, bisa jadi. Indonesia bisa jadi. Bukan tidak terjadi hujan di situ. Cuman karena bencananya tidak terekspos, kalau banjir mungkin ada di beberapa titik dia banjir, tapi gorong-gorong disiapkan besar, jadi durasinya mungkin sebentar. Kalau kita kan lama banjirnya. Nah, itu dia. Nah, ini kalau kita sedikit beralih nih, Pak Uwo selaku juga tim relawan ya kan, udah turun ke berbagai daerah. Di mana-mana aja kemarin Pak Uwo? Yang di Padang, kita di Batang Kuranji sejak dari Batu Busuk sampai ke ini kita petakan sampai ke Buang Hatta. Lalu di mana namanya? Di Batang Air Dingin di Lubuk Minturun kita petakan sejak tapi tidak sampai ke hulu karena keterbatasan drone kita nggak terlalu jauh. Sampai habis itu di daerah Lubuk Aluang yang di Asam Pulau itu terdampak luas. Lalu di daerah Malala. Nah, Malala itu Malala Timur, Malala Utara, dan Malala Barat. Nah, kan juga bersinergi dengan BNPB, kemudian juga tim-tim relawan dari berbagai lintas profesi dan ya kan. Nah, kalau kita melihat kerusakan yang dialami oleh kita di Sumatera Barat dan juga Aceh, ini kan juga cukup besar ya. Ya. Nah, ketika merelokasi, melakukan evakuasi dan mitigasi bencana terhadap para korban, apa yang dirasakan? Ya, miris juga kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang betul yang kabupaten wali kota atau bupati yang di Aceh itu menyatakan tidak sanggup ya. Memang betul karena sangat besar dampaknya. Jadi relawan-relawan inilah yang membantu. Kalau tidak ada relawan nggak bakal kuat. Dan malah ini untuk memulihkan kembali. Nggak cukup dengan 1 tahun 2 tahun, ini lama ini untuk memulihkannya. Karena memang airnya terendam sekian lama ya. Nah, kemarin apalagi hujan ini lagi kan, hujan Muncul lebat lagi. muncul lagi. Jadi daerah-daerah yang memang sudah terjadi longsor, ya langsung jadi limpasan, tidak terserap lagi airnya. Makanya kalau dulu hujan 1 hari air Batang Air Dingin Lubuk Minturun itu nggak besar kan? Tadi malam hujan sedikit saja atau kemarin hujan sebentar udah langsung meluap. Karena memang tidak ada lagi, langsung jadi limpasan ya. Pak Uwo, ini Cila sempat melihat juga kan scroll media, kita mungkin juga sudah tahu sebegitu besarnya bencana di mana-mana beberapa titik-titik tadi itu, tidak hanya di Sumatera Barat tapi di Aceh juga di tempat lainnya masih belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Itu bagaimana tanggapannya Pak Uwo? Nah, itu dia, susah bicaranya seperti itu ya. Boleh dong Kenapa dikasih ya? masukan Jadi kalau kepada pemerintah. jadi kalau seandainya kita dijadikan dia bencana nasional, artinya bantuan-bantuan dari luar pun dibolehkan. Dibolehkan. Mungkin akan terbuka ini borok-boroknya. Akan ada rahasia yang terbongkar. Bisa jadi. Karena sudah jadi rahasia umum siapa saja yang pemilik ini ya, pemilik lahan. Dibilang rahasia tapi semua orang tahu ya. Kan namanya rahasia umum. Jadi rahasia tapi umum tahu. Nah, itu dia. Jadi semuanya kan datanya harus transparan. Nggak boleh ditutup-tutupi. Berarti itu termasuk ancaman bagi mereka gitu. Mungkin gini, Pak Uwo, boleh kita berikan sebuah kesimpulan karena kita menurut informasi dari keilmuan Pak Uwo nih, bahwa ternyata kita sudah tidak lagi ke perubahan iklim, tapi sudah ke krisis, iklim secara global gitu kan. Artinya kita harus siap menghadapi apapun bentuk bencana yang akan terjadi dalam kehidupan seterusnya. Karena nggak hanya banjir, bandang, apalagi resiko kira-kira banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung. Nah, ini kan berarti kita sebagai masyarakat kemarin merasakan nggak? Biasanya Sumatera Barat itu hampir tidak ada musim kemarau. Tapi kemarin coba di daerah Payakumbuh sampai ada 3 bulan nggak hujan-hujan kan? Nah, itu juga termasuk bencana meteorologi itu, hidrometeorologi. Tidak terjadi hujan. Padahal siklus trennya memang setiap bulan itu ada aja curah hujannya minimal 200 mili setiap bulan. Malah di pesisir selatan juga sudah mulai muncul kekeringan. Saat ini
Yang kemarin. tahun 2025 ini. Iya. Ada. Iya. Kalau di Padang mungkin nggak sampai sebulan sih. Ya, di Padang nggak sampai Kekeringan. sebulan. Beberapa minggu ya. Di daerah kering. Payakumbuh itu sampai 3 bulan nggak betul. hujan-hujan. Jadi yang punya sumur tuh sumurnya udah mulai kering ya Iya. kan. Tapi kalau normalnya sudah masuk nanti di bulan Januari Februari itu udah masuk sebenarnya musim kemarau lagi ya Pak? Enggak. Belum. Enggak, kemarau itu di Di Juni, bulan- Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus. Berarti masih akan ada berlanjut tadi seperti hujan tadi di bulan Januari tadi itu ya. Ya, salah satu dampaknya itu musim itu sekarang bergeser. Ya Nah, Allah. terdampak juga kepada para petani kita. Yang misalkan petani Nah, itu iya. musim tanamnya misalkan bulan apa nih? Kita bertanam bulan Januari lah misalkan bertanam. Ketika musim itu bergeser, dia bertanam bisa mengakibatkan gagal panen nantinya. Ya Allah, panjang rentetan. Berarti Iya, banyak. berarti semuanya terkena dampak gitu ya. Iya, Iya. jadi petani-petani pun agak susah sekarang menentukan kapan bisa Masa tanam. Masa Ya tanam. Allah. Aduh, ya Allah. Karena bergeser, musim itu Ya, bergeser. itulah ya. Itu dampak dari krisis iklim itu musim tidak bisa diprediksi lagi. Bergeser. Ayo dong. Akhirnya lado yang dimakan Makanya jadi Epa, 200.000 mahal. sekilo. Nah, batang tuh 200.000 sekilo kan. Ya, emak-emak Tapi deh. waktu itu kan Jadi saya cerita iklim bisa sampai ke dapur ini. semua. Nah, makanya berarti kita harus mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang bisa melindungi warganya. Ya. Nah, berarti dari sudut pandang keilmuan Pak Wo, sebutkan apa hal-hal yang harus secara krusial diperbaiki segera. Apakah itu yang pertama revitalisasi hutan, Ya. kemudian apa lagi itu Pak Wo? Ya, yang penting itu keinginan untuk menjalankan masukan dari para akademisi ini. Jadi memang serius lah. Boleh dijabarkan nggak? Ya, mau- dari berapa diskusi para ilmuwan yang Ya banyak. setidaknya jangka pendek nih dulu Ya, nih. jadi misalkan kita sudah tahu nih ada siklus. Nah, tolonglah nanti dipersiapkan apa saja prasarana, infrastruktur atau apa yang harus disiapkan. Sekaligus literasi masyarakat. Masyarakat juga harus Kalau diedukasi. tunggu sebentar Pak Wo, boleh sebentar. Infrastruktur nih apa yang paling penting untuk penyelamatan, untuk pencegahan ke depan? Karena Dari dulu saya sudah Ancamannya ada gitu. sering bicara. Dulu di zaman Belanda, nah sekolah kita SMA 2 itu bandanya itu kan besar dan dalam. ya. Memang harus seperti itu harusnya. Oh, makanya orang curah situ hujan aman ya. Iya, curah hujan kita itu tinggi. Oke. Jadi jangan bikin banda yang dangkal dan kecil. Berarti yang mana aja tuh? Yang bandanya dangkal dan kecil tuh mana aja? Ya, yang terutama sekarang perumahan-perumahan. Oh, oke. Kampus-kampus pun, kampus kita di UNP pun bandanya kecil. Oh iya betul. Iya. dan tidak dalam ya. Tidak dalam. Oke. Jadi itu infrastruktur yang mungkin terlihat sepele ya. Apalagi dari segi infrastruktur yang menurut Pak Wo krusial harus Iya, lalu direvitalisasi. jangan ya. Kalau yang ini ya, kalau yang untuk ini jangan membuat perencanaan yang tidak memasukkan faktor-faktor iklim ini tadi. Nah, contoh misalkan kita tahu pergerakan angin itu kalau mau diceritakan mungkin bisa jadi 2 SKS lagi kita ngomong ini. Nah, jadi dalam merencanakan itu kemana arah angin pun harus diperhatikan. Lalu matahari itu munculnya di mana? Orang tua kita dulu kan kalau matahari terbit itu jadi rumah menghadap kemana? Nah, Oh itu iya harus betul diperhatikan betul. juga. Oh ternyata dampaknya ke situ. Iya, ke situ juga. Berarti yang tidak boleh arah kemana? Nah, jadi kita bahas feng shui lagi nih. Iya. Infrastruktur satu, yang kedua kebijakan harus mengacu kepada iklim dan Iya, kepada iklim. ya betul, iklim dan juga lingkungan ya, ekologi. Ketiga, Apalagi yang ketiga ya. Jadi selain itu memang dibuatlah nanti satgas-satgas ya. Satgas. Nah, ini penting nih. Satgas ini harus dibuat. Jangan Sampai hanya level mana harusnya? Sampai dengan level- ancaman yang sudah sebesar ini dan kemudian kalau di kota mungkin sampai level ini ya RT. sampai level RT. Nah, satgas ini memang nanti yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini. Ini memang harus ada. Nah, kita sekaligus juga mengedukasi masyarakat. Masyarakat Pat, pun harus edukasi. diedukasi. Heeh. Penting itu karena takutnya ada berita-berita sedikit yang mungkin Panik. sekarang AI kan banyak nih. Iya. Nah, AI ini bisa membuat isu malahan bisa jadi propaganda. kadang malah ada yang bikin ngerusuh dia. Iya, nah kadang kita yang tidak masyarakat yang minim literasi mempercayai berita-berita seperti Ya, itu. nggak ada filternya. Iya, nah tugas kita sebagai pendidik juga meliterasi. Nah nanti Lila TV juga banyak-banyak bikin channel yang untuk meliterasi masyarakat. Tuh, ya kan, makanya kalau misalnya udah dikasih edukasi ya Cila tuh ditonton ya teman-teman Lila Lover. Jangan cuma konten-konten yang
tidak terlalu banyak Nah, manfaatnya untuk kita. Kita manfaatkan juga influencer di Kota Padang. Influencer, Nah, influencer partisipasi. Iya, berpartisipasi, mengedukasi masyarakat. Betul, betul. Jangan buat rusuh. Oke. Jadi kalau dia cerita makanan enak tiap hari, nah selipkanlah edukasinya di situ. Jangan buang sampah sembarangan. Iya. Terus pisahkan sampah Nah, satu organik lagi dan kalau anorganik yang gitu. konten kreator yang bikin konten makanan, nah yang makan enak tiap hari, ya kalau selambuang tiap hari, makannya dihabiskan. Waduh. Kenapa? Karena sisa makanan itu termasuk sampah organik, akan menimbulkan gas metana nantinya, meningkatkan gas rumah kaca juga. Makanan Harus organik. habis makanannya. Bukannya kalau organik tuh bisa memberikan manfaat dijadikan pupuk? Ya boleh. Ah. Jadi misalkan rumah makan yang banyak sisa nasi, Ya. itu jangan dibuang sembarangan, diolah menjadi pupuk organik boleh, bisa. Jadi gimana kenapa tiba-tiba mereka Jadi bisa nanti anak-anak menyebabkan Najila makan sayur dihabiskan, jangan dibuang-buang. Baiklah, Pak Wo. Kenapa Pak Wo? Kenapa sampah organik justru menyumbang emisi? Iya, karena sampah organik kalau dibiarkan dia terbuka, dia akan mengeluarkan gas metana. Oh, kan? gas metannya CH4. ini ternyata. Iya, makanya harus dikelola. Habis. Habiskan. Jadi ambillah Tulang secukupnya. ikan pun dimakan ya. Jangan. Keselak dong Cila. Wah, berarti Cila ikut dong. Oke, berarti kita sudah dapat 4 atau 5 butir yang harus disegerakan, ya kan? Baik pemerintah. Yang pertama kebijakan dulu, yang kedua kesiapan infrastruktur ya Pak Wo ya. Nah. Yang ketiga apa tadi ya? Keseriusan. Keseriusan. Serius Kemudian beneran. kebijakannya harus mengacu kepada iklim dan juga ekologi Iya. dalam mengeluarkan kebijakan dan perizinan, ya Iya. kan? Yang keempat, Satgas bencana. Iya. Ini harus sampai ke level Ya, karena paling bawah. begini, kita tidak bisa juga kita pungkiri, karena ini siklus, dia akan berulang. Kalau pemerintah tidak serius, hanya kalang kabut di saat bencana saja, ketika sudah 2 minggu lagi mulai perhatiannya mulai menurun, jadi lupa, jangan seperti itu, siapkan, karena ini akan berulang. Kalau seandainya tidak didengar, ada satu lagi fenomena iklim yang belum muncul, namanya MGO namanya. Apa itu? Apa itu? Madden Julian Oscillation itu juga. Apa tadi ulang? Madden Julian Oscillation. Madden Julian Oscillation. Itu Jadi osilasi. Osilasi. Madden Julian itu dia berputar sepanjang ini. Kemarin waktu terjadi hujan tanggal 27 itu dia masih di Amerika kalau tidak salah. Nah, kalau di Indonesia itu dia di fase 3 dan 4. Kalau kita di sini fase 3 lah. Oh, sama kayak siklon Nanti yang tadinya dampaknya tidak. apa itu, Pak? Dampaknya terjadinya peningkatan awan hujan juga. Jadi Aduh, menambah Ya curah Allah, hujan. hujan lagi. Kemarin itu belum masuk si Madden Juliannya ini. Jadi Kalau- kemarin itu Berarti akan lebih parah lagi iya, daripada kalau dia datang bersamaan ya, datang pola puncak, masuk IOD negatif, masuk si MGO. Nah, terus apalagi masuk si siklon. Nah, itu bakal lebih parah lagi. Itu akan Iya kan? ada mereka OTW ke sini. Akan selalu ada namanya siklus. Itu tadi siklon Iya. itu tadi kan Apakah nggak ada itu di tempat Yang tadi Bapak subtropis. sampaikan perkiraannya sampai di bulan Januari. Nah, nanti saya belum cek lagi si MGO ini kapan dia masuk Astagfirullah, di wilayah jangan kita. sampai deh. Dia akan masuk terus. Nah, itu durasinya 20 sampai 60 hari. Lamanya. Dia berjalan mengelilingi Innalillahi. satu putaran bumi itu. Oh. Kalau dia sampai di sini biasanya dia 3 hari dia sampai. Jadi dalam sehari 2 hari curah hujan akan sangat lebat. Itu intensitas hujannya kalau tadi kan ada sampai Iya, bisa 1000, ekstrim. lebih dari Bisa ekstrim 1000. juga. Dia ekstrim Bisa ekstrim juga. juga. Soalnya kita kemarin kan ada itu cuaca di ini. kemarin itu mereka tidak berbarengan. Kadang waktu IOD-nya tidak negatif. Nah, MGO datang. Jadi tidak, yang kita takutkan dia berbarengan semuanya. Innalillahi na'udzubillah. Kemarin aja yang durasi 2 minggu itu si MGO-nya belum ikut serta. Aduh, jangan. Kalau si lah. MGO ikut, jauh-jauh maka- MGO. Nah, berarti ujung-ujung akarnya tetap Jadi memang harus dipersiapkan. penyumbang tertingginya itu deforestasi sepertinya. Bukan hanya deforestasi tapi perilaku manusia. Perilaku Termasuk loh. itu deforestasi itu kan perilaku juga. Oh iya benar. Iya, perilaku manusia. Perilaku kita. Jadi kalau disalahkan orang, kita juga salah sih sebenarnya. Iya, Iya, Cila juga jadi salah, makan nggak sup cuma sisa. yang itu, berarti semua perilaku yang tanpa kita sadari ya Iya, perilaku kita. yang menyebabkan Misalkan, emisi. nah ini ya, dalam satu rumah ada 5 orang, 5-limanya pakai motor, jangan. Oh. Jadi usahakanlah naik kendaraan umum. Naik sepeda gitu naik ya. sepeda. Tapi Belum- sayangnya kan pemerintah kita kendaraan umumnya kan juga belum memadai ya. Iya betul. Jadi Nah itu mau tadi tak- infrastruktur ya. Iya, jadi Betul. misalkan anak sekolah nggak boleh naik motor. Ternyata ketika kita larang dia nggak boleh bawa motor ke sekolah,
fasilitas dari pemerintah mendukung. tidak mendukung juga. Sudah ada sih sekarang Trans Padang, Tapi tidak semuanya kan. Tapi tidak semuanya. Satu, kemudian jaraknya juga hampir 1 jam, nunggunya telat dong. Itu dia. Harusnya per sekian Itu menit, dia. sekian menit gitu Iya. ya. Dampaknya panjang banget. Bukan Jadi hanya jangan main-main loh teman-teman, ternyata ekologi, iklim kepangan ini juga sangat ya, kepangan. Ya, ya. Terus kemudian ini nih kalau yang di rumah PDAM apa segala macam. Ini udah kita 12 hari. Udah gak mandi kan? sekarang- Kesini kamu tadi gak mandi kan? Nggak, bajunya udah berapa lama gak Aku dicuci? sekarang sudah mandinya 1 kali sehari. Kadang-kadang 1 hari mandi. Nah, besok sekarang kan enggak. lagi banyak hujan nih, silakan mandi hujan. Biar sering mandinya. Sekalian cuci baju di situ, ya kan? Dampaknya juga ke hewan-hewan yang di hutan ya Pak ya. Ya, ya. Sementara mereka masuk dalam sistem segitiga. Coba mereka ngungsi kemana coba? ke rumahnya Cila kan? Aduh, jangan. Kasihan kan. Tapi Iya. kalau di Aceh justru hewan-hewan ini ikut meninggoy ya. Di Racuna sini juga di Melata saking padahal itu kan ekosistem mereka ada nih, yang kayak yang kubur kemarin itu. Ada. menurut Ada. Apa hewannya itu Pak? piaraan ini seperti kambing, sapi. Oh iya iya. Banyak Ternak- yang- kalau di ternak ya. Aceh Ayam. informasi yang kita dapat seperti buaya, ular yang melata itu kan sebetulnya air itu kan ekosistem mereka. Iya. Tapi justru banyak ditemukan meninggoy, Kok meninggoy? Mati. mati. Mati, meninggal. Berarti sedemikian Ya. destruktif Ya. yang diakibatkan oleh Ya. Dan Itu. kemarin Gubernur Aceh bilang bahwa yang bencana ini lebih besar dibandingkan tsunami 2000 berapa kan? 4 ya? Astagfirullah. Iya, lebih besar. Yang betul. Gubernur Acehnya ngomong sekarang. Aduh, Pak Wo, padahal beberapa waktu lalu nih Cila dan teman-teman Cila di sekolah yang lain, Kota Padang ini kita baru saja dengan digalakkan dengan mitigasi tsunami, gempa dan Ya. tsunami. Ya. Ternyata masih air juga ini datang tapi Tsunami-nya airnya dari atas. dari sungai gitu ya. dari gunung, Ya, dari jadi bukit. Padahal kita juga waspadanya harus itu. selain kita waspada bencana gempa dan tsunami, kita juga di sini juga bencana waspada bencana hidrometeorologi juga. Itu akan juga terjadi seperti ini gambarannya kalau Pak Wo. Ya gimana Pak Wo? Nah, kalau ini ya, kalau yang hidrometeorologi ini, hidrometeorologi ini kan siklus. Jadi gampang kita memprediksinya. Beda dengan yang Ini gempa siklus dan tsunami. purba ya. Istilahnya yang beredar tuh kan siklus purba ya. Kemarin itu ya kalau kita lihat durasinya itu memang agak lain dari yang lain. Oh. Memang kalau intensitas sebulan itu perulangan sepertinya 50 tahun lah. Bukan purba, belum purba. Jadi nanti perulangan itu banyak, ada yang perulang 100 tahun. Kalau yang purba itu perulangan Di atas 1000 tahun. Oh, Di atas- 1000 di atas tahun. 1000 tahun. Lalu ada 100 tahun, ada 50 tahun. Oh, ini ada nggak 10 berarti tahun. bukan siklus purba. Kalau kita lihat intensitas satu harinya itu bukan perulangan 100 tahun malahan. Dan yang lebih kita harus pahami, yang dulu siklus itu memang satu siklus itu lama, sekarang akan lebih pendek dia. Dan frekuensinya makin banyak. Jadi kemarin itu saya dengar berita di Filipina itu kan sering itu bukan sering sih, sudah ada Badai. juga siklon tropis. Iya. Mungkin dalam 1 tahunnya itu dulunya itu 3 kali. Tapi saat ini di Filipina itu sudah sampai lebih dari 20 kali siklon tropisnya. Banyak sekali peningkatannya. Iya, lebih berbahaya dari kita. Nah, ini kawasan-kawasan, kalau yang siklon tropisnya dari Australia, itu kawasan mulai dari Jawa sampai ke Nusa Tenggara itu akan terdampak. Nah, jadi kita harus juga merencanakan pembangunan yang berkelanjutan itu ya. Jadi kita harus memikirkan dampak-dampak ini. Jangan hanya faktor gempanya saja. Kemarin ketika hujan yang intensitasnya berlanjut 2 hari yang lalu ya, disertai gempa dini hari. Apakah ini terindikasi ada pengaruh dari gejala yang muncul, Pak Wo? Ya, kalau kali ini memang kita perhatikan ada bibit siklon baru. Cuman dari prediksi BMKG bibit siklon 91S kalau tidak salah dikasih nama, itu 24 sampai 72 jam ke depan itu potensinya lemah dari BMKG-nya ya. Dan kita berharap seperti itu. Jadi Semoga tidak jadi lemah ya, dan tidak jadi dia. siklon. Nah, kalau Baru dia bibit. jadi siklon itu yang berbahaya. Pantai barat Sumatera akan meningkat lagi curah hujannya. Aduh, kena lagi. Sampai ke Jawa malahan. Oh, selatan ya, Indonesia bagian selatan. Nah, kita jangan nggak berharap lah dia jadi siklon. Memang pantauan hari ini masih bibit siklon namanya. Dia bergerak ke arah tenggara. Seperti itu.
Kamu kenapa? Mengerikan ya. Mengerikan. Nah itu dia. Tapi mungkin kita kembali lagi bahwa kita kan juga harus meningkatkan kewaspadaan ya Pak Wo ya. Nah selain daripada harus aware, menjaga lingkungan, juga harus waspada, menjauhi daerah-daerah yang rawan Ya. gitu ya. Saat ini ya, kalau bagi masyarakat, daerah-daerah yang bekas longsor itu memang berpotensi akan terjadi longsor lagi. Jadi jauhi dulu daerah-daerah yang longsor-longsor itu. Jadi sekarang udah terlihat kok pagi-pagi kalau udara cerah itu semua di daerah-daerah mulai dari Lubuk Minturun sampai ke Unan itu sudah botak-botak itu. Udah banyak longsornya. Apa sih lagi hal-hal yang menurut diskusi terawangan para dukun-dukun di hidrometeorologi ya kan, dan di krisis perubahan iklim yang harus diwaspadai bagi kita yang tinggal di negara tropis ini, khususnya Sumatera Barat? Apalagi sih hal-hal yang harus diwaspadai oleh baik pemerintah dan juga masyarakat? Itu udah semua tadi. Aduh. Udah semua tadi. Dan semuanya jangan ditambah-tambah lagi. Udah Kalau mau ditambah-tambah lagi makin serem ini. Aduh, kalau gitu mungkin boleh berikan sedikit himbauan. Kalau kami kan kurang pas nih yang menyampaikan. Apa himbauannya? Iya, Himbauannya yang penting. kepada Kepada warga juga lah. Kepada warga Ya, dan jadi para pemerintah. warga jangan ini ya, jadi awareness juga terhadap ini ya, bencana ini. Nah, jangan suka menyebar informasi-informasi Yang tidak salah akurat, ya. Yang tidak akurat. Nah, jadi kalaupun ada informasi, nah terus para konten kreator jangan dibuat kerusuhan. Jadi kadang kemarin saya lihat ada konten yang membuat seberapa besar longsor yang di jembatan kembar. Itu kan ada, pernah lihat nggak? Yang AI-nya, versi AI-nya besar. Ya Allah. Ya, janganlah seperti itu dibuat konten. Karena itu bisa membuat Memicu kerusuhan, kegaduhan. Panikan. Buat kegaduhan. Iya. Saya rasa tidak sebesar itu. Lah kita aja yang memberi edukasi jadi digaduh gitu ya. Iya, jadi tolonglah jangan seperti itu. Kalaupun ada informasi yang tidak makanan publik, jangan disebar diposting di media sosial. Oh, ini yang terbaru ini ya. Iya, pokoknya kalau itu masih dalam tahap riset, tahap penelitian, dan Jangan masih dipublish hipotesis, dulu. jangan dipublish dulu. Oke. Nah, takutnya kalau dipublish si konten kreator dipotong-potong, nah ini jadi rusuh. Iya itu kayak kita kan. Iya, saat ini yang paling ini, jadi memang media sosial ini propaganda paling cepat ya, paling cepat. Jadi kalaupun kita mau propagandakan Yang baik-baik. hal-hal yang memang menambah Kesiagaan, masyarakat, edukasi. ya, seperti itu. Oke, baik. 2, terus apalagi? Yang krusial dong kepada pemerintah. Ya, pemerintah cobalah ya, apa yang kita sarankan itu didengar. Setidaknya, kalaupun tidak semua, setidaknya separuh lah dengar para akademisi, Karena memang para ini pakar yang memang ngomong. tidak akan bisa langsung cepat gitu ya. Iya, Pak. iya. Oh. Jadi kebanyakan apa ya? Nah, pembisik ini juga tolonglah dibisikkan kayak yang kemarin yang listrik di Aceh 93% sudah pulih. Ternyata. Oh iya benar. Iya. Ternyata Jadi pembisik ini tolonglah dibisikin hal yang benar. ternyata faktanya adalah 93% belum Iya. masih ini ya masih belum aktif. Iya. Jangan inilah. Jangan ini. Nah, terus pemerintah kalau memang serius gandeng semua semua elemen. Semua elemen masyarakat. Tolong digandeng dan didengarkan dan kerjakan. Iya. Saat ini kan tetap ada, ya kita sudah melakukan kok katanya. Tapi ketika orang mengasih masukan, dia jalan sendiri, masukan taruh di kantong. Iya. Oke. Hanya sebatas sosialisasi dan edukasi saja. Iya, tapi tidak dijalankan. Nah, ini yang penting itu dijalankan. Siap. Mulai dari yang kecil-kecil dulu dijalankan. Kalaupun memang tidak bisa dijalankan keseluruhan. Karena kecil tapi kalau kita bersama-sama insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar ya Pak Woya. Ya kalau kita ingat yang dampak dari 2024 yang banjir Galodo itu sampai sekarang kan masih belum pulih sebenarnya. Oke. Jadi lagi yang baru kan. Nah, itu masyarakat juga harus peduli tentang lingkungan. Jangan ini ya, jangan malahan menambah kekacauan. Yang paling penting itu jangan buang sampah sembarangan. Itu ya, sampah itu memang kecil, Iya. tapi dampaknya besar. Masukin kantong. Ya, nah kemarin itu kita masih lihat di lokasi-lokasi bencana kan banyak itu bantuan-bantuan.
Setelah dibuang sembarangan. Udahlah kita lagi di posisi Iya. kena bencana, Allah. malah dipercepat lagi terjadi Iya, bencana. jadi di lokasi bencana pun saat ini sampah itu nggak dikelola dengan baik dan sampahnya banyak. Tahu nggak apa sampah yang paling banyak? Apa? Baju bekas. Oh, Baju bekas. Baju bekas itu sekarang nggak ada yang mau pakai. Nah, itu tuh berarti ini bisa juga edukasi untuk para misalnya donasi-donasi atau donatur. Jangan baju bekas, baju baru lah. Berarti apa yang dibutuhkan nih? Ini kebetulan Pak Wo kan juga relawan di Iya, iya. di lokasi-lokasi tertentu. Apa yang paling bisa digunakan oleh Kalau kita kemarin yang membantu daerah Lubuk Minturun, itu kan sedang krisis air bersih. Iya. Jadi PDAM mati karena memang kita lihat di atas sana intake-nya itu memang nggak ada lagi, udah hilang. Udah habis Total ya? intake-nya. Jadi Astagfirullah. memang nggak ada lagi. Sehingga kita- Jadi kemarin kita menggalang donasi juga. Jadi kita lihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Ternyata karena krisis air kita buatkan sumur bor waktu itu. Wih, luar biasa. Itu sangat membantu. Iya, sudah. Dan seharusnya mungkin di daerah Aceh yang terjadi sekarang kan rata-rata krisis air bersih. Bahkan Iya. mereka sampai minum air banjir yang bau hitam itu dikasih Iya. sirup. Tuh sedih banget, Iya. ya kan? Nah, terus untuk ngirim bantuan kemarin tim relawan juga bilang jangan dikasih baju bekas karena baju bekas nggak kepake. Kalau mau ngasih baju juga yang baru belikan. Iya, betul. Berarti Nah, itu terus ya. relawan-relawan yang berada di posko-posko tolong sampahnya dikelola. Iya, betul. Kan banyak bantuan tuh, itu sampah baru lagi. Iya, bikin sampah baru lagi dia. Mungkin relawan juga hendaknya mengedukasi korban Iya. supaya mereka tidak kerja sendiri. Iya. Jadi sampahnya tuh harus diorganisir dengan benar gitu ya. Jadi nanti kan buang sampah, jadi hujan, sampah itu menutup, jadi banjir lagi. Nauzubillah min dzalik. Soalnya di ini bantunya banyak loh yang menumpuk. Iya, Iya, betul. betul. Sampahnya Banyak akan sekali. lebih banyak ini. Bantuan-bantuan makanan tadi itu, pangan tadi itu kan banyak nanti itu. Makanan kan sekarang banyak makanan cepat saji kan? Iya. Sampahnya kan banyak. Bungkus-bungkusan mie. Iya, Mbak, sampahnya kan banyak. Iya. Oke. Harus kita ingat sampai situ. Baik. Itu kan perilaku kecil itu ya. Iya. Tapi dampaknya Tapi besar. dampaknya sangat besar. Nah, perilaku kecil tapi dilakukan bersama-sama, soalnya dampaknya juga besar Ya. untuk kebaikan kita. Ada lagi Pak Wo yang harus disampaikan? Kita lanjut di sesi berikutnya. Iya. Kayaknya kan ini memang harus berkala supaya kita bisa memberikan edukasi secara komprehensif, kemudian sustainable. Ya, ini penting karena Berkelanjutan. berkelanjutan. Apa tadi artinya? Berkelanjutan ya, supaya perilaku kita bisa jauh lebih baik dan menghindarkan kita dari bencana. Dan satu hal mungkin perlu kita kutip bahwa teman-teman semua Lila Lover, bahwa alam ini bukanlah milik kita, tetapi adalah pinjaman untuk anak cucu kita. Maka mari bersama-sama kita menjaga, bersimbiosis mutualisme dengan alam semesta. Kita jaga agar apa? Nanti anak cucu kita masih tetap bisa menghirup udara segar, hidup dengan nyaman, bisa memiliki pohon-pohon yang bisa menjadi resapan Nah, air. satu lagi nih Apa tips tuh? ya, kalau mau tahu lingkungan tempat tinggal kita itu masih ekosistemnya masih bagus. Ya. Salah satu tandanya adalah capung. Kalau rumah kita masuk capung ke rumah atau di luar rumah, artinya ekosistem kita, udara di rumah kita itu bagus. Alhamdulillah. Kalau masih ada capung. Pertanyaannya, kapan terakhir kali melihat capung? Alhamdulillah di rumahku ada. Makanya cari rumah. Masya Yang Allah, ada enggak. capungnya. Bukan. Cari rumah. Maksudnya kita harus menjaga lingkungan kita. Nah, gerakan menanam pohon mungkin boleh juga jadi salah Iya, satu jadi solusi. satu orang satu pohon. Baik, terima kasih untuk Lila Lover, terima kasih untuk Pak Wo sudah memberikan terawangan yang luar biasa, edukasi. Mudah-mudahan Jangan segan-segan diundang lagi. Ya. kayaknya ini akan menjadi regular program kita insya Allah ya Zila ya, dan juga Cila. Karena apa? Ternyata untuk bisa memperbaiki perilaku memang harus secara terus-menerus diberikan doktrin, sugesti, Konsisten. ya kan, harus secara konsisten. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengharapkan Allah tetap menjaga bumi Indonesia, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara cepat bangkit. Dan mari kita berikan maksimal bantuan semaksimal kita. Dan kita berharap tentu pemerintah bisa menghimpun seluruh kekuatan yang ada di Nusantara ini untuk konsentrasi memitigasi bencana di 3 daerah yang terdampak. Dan kita berharap pemerintah lain juga mempersiapkan infrastruktur, Ya. memperbaiki apapun
supaya bisa mencegah agar ini tidak terjadi di Ya. daerah-daerah lain di Indonesia. Dan jangan lupa satu lagi, kita apa juga itu? mendoakan kepada teman-teman ataupun masyarakat yang terdampak. Semoga mereka dikuatkan Amin, ya hatinya, Allah. dan ada penggantinya lebih baik lagi, Amin. lebih banyak lagi. Amin. Dan mari bersama-sama kita jaga lingkungan kita agar kelak kita bisa tetap hidup nyaman. Kemudian anak cucu kita juga tetap bisa hidup nyaman. Saya Fitros Cila. dan Pak Uwo Dukun. Sampai jumpa dalam edukasi-edukasi lainnya di podcast Bincang-Bincang Lila. Tetap berikan masukan dan kami tentu terus akan menerima kritikan dari Bapak Ibu Lila Lover semua. Tetapi juga jangan lupa untuk nonton terus video-video podcast edukasi yang akan terus kami hadirkan untuk seluruh Lila Lover agar kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.